Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Selamat memperingati Jumat Agung. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Pada hari ini apa kabar saudara? Kami berdoa saudara senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah titik sunyi. Saudara terkasih, pernahkah kita ada di titik di mana kita merasa bahwa Tuhan itu diam? Kita sudah berdoa tapi sepertinya tidak ada jawaban. Kita berharap tapi yang datang justru hal-hal yang tidak kita inginkan. Di dalam hati kita mulai bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Hari ini mari kita melihat satu momen yang paling sunyi, yaitu titik sunyi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus pada detik-detik penyalibannya. Saudara terkasih, di kayu salib ada 7 perkataan Yesus, 7 last words of Jesus. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu di antaranya. Matius 27 ayat yang ke-46. Saya akan bacakan buat saudara. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara terkasih, ini bukanlah kalimat biasa. Ini adalah sebuah jeritan di kayu salib dari Tuhan Yesus Kristus. Dari perkataan Tuhan Yesus ini ada 2 hal yang saya rindu bagikan kepada saudara, dan saya berdoa ini bisa menjadi berkat buat saudara. Yang pertama adalah sunyi substitusi. Substitusi itu adalah penggantian. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini bukan hanya sekedar jeritan kesakitan dari kesakitan fisik yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ini adalah jeritan dari posisi yang sangat spesifik, saudara. Sepanjang hidupnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu memanggil dengan sebutan Bapa. Relasi yang intim dan dekat. Tapi di sini, Tuhan Yesus memanggil dengan sebutan Allahku. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan, saudara, yang sangat kontras. Ini bukan karena relasi itu hilang, tapi karena posisi Tuhan Yesus ketika disalib itu sedang berubah. Mari kita lihat kata sabachthani. Kata sabachthani bukan sekedar ditinggalkan biasa, tetapi mengandung makna ditinggalkan dalam penderitaan yang total. Ditanggung sendirian. Penderitaan yang ditanggung sendirian, benar-benar sendiri. Bahkan ini ada satu bagian yang sangat luar biasa, saudara. Tuhan Yesus tidak berkata, mengapa engkau meninggalkan dunia? Tapi Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi saudara, waktu di kayu salib, Tuhan Yesus tidak hanya sebagai anak Allah yang tergantung di kayu salib. Dia sedang tergantung sebagai pengganti dosa manusia. Substitusi, saudara. Jadi apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib bukanlah sebuah kegagalan. Justru itu adalah inti dari keselamatan saya dan saudara. Tuhan Yesus masuk ke dalam kesunyian terdalam, kesendirian, bukan karena dia kalah, tapi karena dia sedang mengambil posisi keberdosaan saya dan saudara untuk menanggung dosa saya dan saudara. Tempat itu harusnya adalah tempat saya dan saudara. Tapi Tuhan Yesus mengambil tempat itu untuk menebus dosa kita semua. Saudara, di titik yang paling sunyi itu justru Tuhan Yesus sedang membuka jalan pendamaian supaya saya dan saudara bisa kembali dekat dengan Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita didamaikan kembali dengan Allah. Saudara terkasih, inilah makna dari penggantian ilahi. Mengambil posisi kita yang berdosa, dia disalibkan, dia mati bagi saya dan saudara. Dosa kita dihapuskan dan kita dimerdekakan. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua adalah sunyi transformasi. Transformasi adalah perubahan. Perkataan Tuhan Yesus yang tadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah kutipan langsung dari Mazmur 22, yaitu Mazmur Daud. Pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi sering mengutip satu baris pertama untuk mewakili seluruh bagian.
Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pendengar Yahudi pada waktu itu langsung teringat isi dari secara keseluruhan Mazmur 22, bukan cuma awal kalimat. Jadi apa yang mereka tahu? Jadi saudara, Mazmur 22 dimulai dengan kalimat yang sama dengan perkataan Yesus, yaitu, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi indahnya dari Mazmur 22 ini, Mazmur ini tidak berakhir dalam keputusasaan. Mazmur ini tidak berakhir dalam penderitaan. Mazmur ini tidak berakhir di dalam kehancuran, melainkan berakhir di dalam kemenangan, di dalam pemulihan. Itulah transformasi. Artinya apa, saudara? Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus tidak sedang kehilangan kendali, jatuh di dalam kekalahan. Tidak sama sekali. Dia tidak sedang jatuh di dalam kegagalan. Justru Tuhan Yesus sedang menggenapi keselamatan bagi saya dan saudara. Yang Tuhan Yesus sedang kerjakan adalah sebuah perubahan, sebuah transformasi kehidupan sampai kekal bagi saya dan saudara. Jadi sekalipun Tuhan Yesus melewati penderitaan yang tiada terkira sampai Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ujung dari peristiwa penyaliban ini adalah kemenangan atas dosa. Tujuan ilahi adalah transformasi. Tujuannya adalah sebuah perubahan total. Jadi saudara, kita dari yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan menjadi dihapuskan dosanya dan menjadi layak di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, pada saat ini apabila engkau sedang masuk ke dalam musim kehidupan yang sunyi, yang gelap, penuh dengan tanda tanya, saudara merasa seorang diri, tidak ada orang lain yang mengerti kehidupan saudara. Ada satu berita baik buat kita semua. Percayalah, Tuhan mengerti keadaanmu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pernah ada di sana. Ingat ini, kalau Tuhan Yesus sudah pernah masuk ke dalam kesunyian terdalam yang begitu brutal, maka tidak ada kesunyian di dalam kehidupan kita yang tidak Dia mengerti. Dia tahu bagaimana cara menghibur saya dan saudara. Dan lebih dari itu, saudara, tidak ada musim-musim kesunyian, musim-musim kesendirian yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi saudara, pada pagi hari ini, mari kita pegang satu kebenaran yang besar melalui momen Jumat Agung ini, bahwa kita tidak pernah sendirian. Meskipun saudara merasa bahwa saya benar-benar sendirian, tidak ada pertolongan, Tuhan seperti diam, tapi satu kebenaran yang perlu kita pegang dan simpan di dalam hati kita semua, bahwa sesungguhnya kita tidak sedang sendirian. Karena Tuhan Yesus pernah masuk ke dalam momen kesendirian dan Dia menebus kehidupan saya dan saudara dari dosa. Dia sudah menggantikan kita dan Dia sudah mengubahkan kehidupan kita di kayu salib. So, pagi hari ini, inilah sukacita dari Jumat Agung, bahwa kita tidak pernah sendirian. Dan kita bersukacita karena dosa saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dimerdekakan dan menerima bagian di dalam hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami merayakan Jumat Agung. Kami bersyukur Tuhan, kehidupan kami ditebus, dihapuskan dosa kami, sehingga kami layak dan diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami pemulihan, kami bisa mengalami kemerdekaan, dan kami bisa mengalami janji-janji Tuhan yang besar. Kami bersyukur hari ini Tuhan, dan kami memuji Engkau karena Engkau Tuhan yang berkorban bagi hidup kami. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan hidup kami sungguh berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin. Hari ini, selamat menikmati waktu-waktu dan momen Jumat Agung bersama keluarga. Dan sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.